Kebanyakan sistem penetapan tujuan yang pernah lu pelajari itu sebenarnya ngawur. Di video ini gue bakal tunjukin ke kalian cara memprogram ulang pikiran lu sampai akhirnya bisa mendapatkan tujuan hidup yang lebih positif. Jujur aja, kebanyakan orang memang payah dalam membuat tujuan, dan itu bukan salah lu. Karena seluruh sistem yang diajarin soal penetapan tujuan itu memang sudah rusak. Rusak karena kita nggak pakai bagian otak yang sebenarnya jadi pusat pengambil keputusan dan penggerak hidup kita, yaitu sistem limbik. Perhatikan ini. Ini adalah sistem penetapan tujuan kecerdasan neurokognitif atau goal setting system. Biar gue tunjukin kenapa ini bisa jadi hal paling kuat yang bisa lu lakuin untuk meraih tujuan lu. Step 1. Menggambarkan hasil yang ideal dan sempurna. Dengan rincian yang jelas dan elemen yang bisa diukur, lu akan tahu kapan lu udah ada di titik tujuan. Ini seperti kamu lagi masukin titik tujuan di GPS. Ini alamatnya, ini koordinat lintang dan bujurnya, dan itu sudah sangat jelas arahnya akan kemana. Step 2. Menggambarkan hasil yang paling tidak diinginkan. Tuliskan hasil paling tidak lu inginkan kalau lu nggak melakukan perubahan apapun. Bayangin, kalau lo terus jalan dengan kebiasaan, pola pikir, dan cara hidup yang sama kayak sekarang, lo bakal berakhir di mana? Dari sini kita bisa bikin gambaran yang jelas tentang arah hidup lo kalau semuanya tetap sama. Sekarang coba bayangin, di tahun 2025 nanti, kalau lo nggak mengubah apapun, gimana hidup lo bakal kelihatan? Nah, otak lo butuh perbandingan antara dream dan nightmare. Justru dari kontras itulah dorongan untuk mengejar kondisi ideal akan muncul, karena bertahan di kondisi yang sama akan terasa tidak tertahankan. Step 3. Tentukan titik penting, kebiasaan, dan pola pikir yang membuat pencapaian tujuanmu tercapai secara alami sebagai hasil atau byproduct. Tuliskan poin-poin penting dari kebiasaan dan pola pikir baru yang akan bikin pencapaian tujuan jadi hasil alami dari sifat-sifat baru itu. Ingat, pencapaian tujuan harus selalu dipandang sebagai sesuatu yang muncul dari cara kita memilih untuk menjalani hidup. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa membuat tujuan saya jadi hasil byproduct? Artinya, jangan fokus langsung ke tujuannya. Fokuslah pada kebiasaan dan keyakinan yang nantinya bikin tujuan itu datang dengan sendirinya. Karena tujuan adalah akhir, sedangkan kebiasaan dan perilaku adalah kendaraan yang membawa kita ke sana. Step 4. Tuliskan kebiasaan, perilaku, dan keyakinan yang saat ini kamu miliki, yang tanpa sadar justru membuat hasil yang paling tidak kamu inginkan jadi kenyataan. Sekarang, kita akan menulis daftar terperinci dan mungkin ini terasa sangat menyakitkan tentang semua kebiasaan, keyakinan, dan perilaku yang mungkin sedang kamu lakukan, yang bisa bikin hasil paling tidak kamu inginkan jadi kenyataan. Ingat, hasil itu hanyalah produk sampingan dari sifat dan cara pandang yang negatif atau bahkan netral. Faktanya, kebiasaan kamu saat ini sedang membangun salah satu dari dua masa depan. Jadi, tuliskan semua keyakinan, perilaku, atau kebiasaan yang bisa menyeret kamu ke mimpi buruk yang udah kamu tulis sebelumnya. Buatlah sesakit mungkin, karena kamu perlu benar-benar merasakan dampak dari nggak ngelakuin perubahan apapun. Step 5. Pemrograman otak mamalia. Mungkin kalian akan sedikit aneh mendengar ini. Jadi pemrograman otak mamalia atau mammalian brain programming sebenarnya merujuk pada pola kerja dasar otak mamalia, termasuk manusia, yang secara naluriah mengatur perilaku kita. Konsep ini diambil dari model evolusi otak yang diperkenalkan oleh Paul MacLean, yaitu Triune Brain Model. Secara sederhana, otak manusia terbagi dalam 3 lapisan utama. The firstmost, the bottommost, the most ancient is being what's often termed the reptilian brain. We've got the same wiring as in a lizard, as in any ancient creature. Ancient wiring at the base of the brain. And what does that region do? All the regulatory stuff. Your body temperature changes, it senses it and causes you to sweat or shiver. It's monitoring your blood glucose levels. It's releasing hormones that are essential to sort of everyday shopkeeping. It's just, keeping regulatory stuff in balance. Sitting on top of that is the limbic system, the emotional part of the brain. This is very much a mammalian specialty. You're off there in the grasslands, butting heads with somebody else with antlers, and it's your limbic system that's heavily involved in having to do with fear, arousal, anxiety, sexual longings, all those sorts of things. Then sitting on the top is the layer 3, the cortex. Most recently evolved part of the brain. It's the part of the brain that does
impulse control, long-term planning, emotional regulation. It's the frontal cortex that whispers in your ear saying, do you really, really want to do that right now? Jadi di bagian ini gimana caranya kamu bisa pakai suatu model untuk mencuci otak kita sendiri supaya terbiasa dengan kebiasaan, keyakinan, cara pandang, dan pola pikir baru. Pada bagian ini kita akan menggunakan sistem yaitu Fate Model untuk mencuci otak agar terbiasa dengan kebiasaan, keyakinan, perspektif dunia, dan pola pikir. Jadi model ini terdiri dari 4 elemen yang membuat otak mamalia mulai mengambil tindakan terhadap berbagai hal. Ini adalah sistem paling ampuh untuk memahami cara membentuk perilaku manusia. Model takdir ini dibangun dari 4 elemen utama yaitu fokus, otoritas, kelompok, dan emosi. Mari kita mulai dengan fokus. Di bagian ini, kita bakal menulis bagaimana caranya lu tetap fokus sama tujuan di level mamalia. Karena di tingkat ini kata-kata tidak terlalu berpengaruh. Yang penting justru imajinasi, explore hal baru, perubahan di lingkungan, dan pengulangan atau repetition. Itu semua krusial buat otak mamalia karena ada yang namanya formasi retikuler atau sering disebut sistem pengaktif retikuler. Apapun yang terus kita ulang, otak bakal bilang, gua mau lebih banyak ini. Otak bakal terus mencari hal itu dalam hidup. Pertanyaan-pertanyaan yang otak kita ajukan ke lingkungan akan menentukan apa yang kita lihat. Nah, disinilah konsep vision board atau papan visi mulai berperan. Papan visi itu kumpulan gambar visual yang bisa dipahami otak mamalia, karena tidak ada kata-kata di dalamnya. Semua gambar itu mewakili keinginan dan tujuan lu. Misalnya kalau lu di kantor lu, bisa pakai iPad atau bahkan TV, terus bikin slideshow dari semua gambar itu. Bisa 8 gambar, bisa juga ratusan yang muter, terus tanpa henti, kalau bisa bahkan pas lu tidur. Jadi, setiap kali lu masuk kantor atau keluar, gambar itu selalu ada di sana. Semakin sering lu terpapar, semakin kuat efeknya. Bisa juga kalau lu baru diputusin sama mantan, lu bisa manfaatin emosi itu buat jadi bahan bakar perubahan. Caranya, lu bisa bikin slideshow foto mantan dan pasang di layar atau papan visi. Bukan buat terus-terusan sakit hati, tapi biar setiap kali lu lihat, ada dorongan kuat buat jadi lebih baik, sukses, dan berubah ke arah yang bikin mantan lu menyesal ninggalin lu. Ada banyak video yang ngajarin cara bikin vision board, jadi lu bisa atur sesuai gaya lu sendiri. Yang penting, arahkan semua itu untuk memaksimalkan paparan visual diri lu, biar otak mamalia lu terhipnotis ke arah tujuan yang lu mau. Langkah selanjutnya adalah manfaatin figur otoritas lewat bukti sosial. Pertanyaannya, gimana caranya bikin otak lu bener-bener yakin kalau apa yang lagi lu lakuin itu baik, boleh, dan bahkan powerful? Caranya gampang, hadirkan figur otoritas seperti mentor, tokoh publik, atau ahli di bidang tertentu. Dengan begitu, lu akan mendapatkan validasi eksternal yang bikin otak lu makin percaya diri untuk terus jalanin kebiasaan dan keyakinan baru itu. Selanjutnya, kita beralih pada kelompok atau lingkaran sosial. Bagaimana cara lu bisa melibatkan teman-teman terdekat atau kelompok pergaulanmu dalam perjalanan mencapai kebiasaan dan keyakinan baru ini? Caranya bisa dengan mengajak mereka ikut terlibat, membuat kesepakatan yang jelas untuk saling mengingatkan, dan tambahin sistem akuntabilitas, biar lu tetap di track itu. Dengan begitu lu nggak jalan sendirian, tapi punya support system yang bikin komitmen lu makin kuat dan tetap di jalur yang bener. Selanjutnya kita masuk ke emosi. Gimana caranya bikin keterikatan emosional sama diri lu di masa depan? Salah satu cara yang bisa lu lakuin adalah pakai aplikasi yang bikin lu kelihatan tua, lalu cetak foto-fotonya, gantung di kantor, tempel di rumah, taruh di cermin kamar mandi, atau bahkan jadikan wallpaper di HP dan laptop. Tujuannya biar lu bisa bangun pemahaman dan hubungan yang lebih visual sama diri lu di masa depan, jadi lu bener-bener bisa ngeliat akan jadi apa kamu nantinya. Karena masalahnya adalah banyak orang nggak memprioritaskan diri mereka di masa depan karena susah untuk membayangkan dan melihat diri mereka nantinya. Nah, dengan cara ini, kita membuat itu seperti nyata. Ini juga bisa jadi pintu masuk lain untuk papan visi lu. Semakin banyak gambar yang lu tampilkan, semakin kuat emosi itu meresap ke otak mamalia yang akhirnya bisa mengubah dunia lu, cara pandang lu, dan hidup lu. Ingat, otak mamalia lebih merespons visual seperti ini, bukan kata-kata atau konsep abstrak yang biasa kita dengar. Step 6. Pilih 3 kebiasaan baru untuk diadopsi. Jadi, langkah selanjutnya adalah memilih 3 kebiasaan baru dengan pengaruh paling besar buat lu adopsi. Kita bakal bikin daftar kebiasaan yang benar-benar kuat, yang paling berdampak dan bermakna. Karena kebiasaan ini akan jadi pemicu awal yang bikin semua hal lain ikut jalan kayak efek domino. Ingat,
mulai kebiasaan itu cuma butuh disiplin. Begitu udah terbentuk, kebiasaan itu akan jalan otomatis, tanpa perlu dipaksa setiap hari. Jadi tidak masalah kalau mulainya dari hal kecil dan tidak harus langsung ada perubahan besar. Contohnya, bisa sesederhana bangun 1 jam lebih awal, biar ada waktu untuk membereskan sesuatu, mulai belanja makanan yang lebih sehat, jalan kaki lebih sering, latihan meditasi, ikut terapi, atau bikin kalender rencana yang lebih rapi untuk diri sendiri. Apapun bentuknya, pilih 3 kebiasaan inti yang bisa jadi peniti kunci buat mendorong lu ke arah yang benar. Sekarang kita beralih ke formula cuci otak yang sebenarnya. Dengan formula ini, kita bakal kembangin kebiasaan baru yang kuat. Nah, formula ini sendiri mengeja satu kata, yaitu fear, fokus, emosi, agitasi, dan repetition. Sekarang mari kita bedah ini. Pertama, fokus. Gimana caranya gue bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan baru ini selalu ada di fokus harian gue, sampai di titik dimana hampir nggak mungkin buat gue mengabaikannya. Kedua, emosi. Gimana caranya gue bawa kebiasaan-kebiasaan ini ke ranah emosional, biar gue bener-bener terhubung secara dalam sama semuanya, karena kalau sudah menyentuh emosi, kebiasaan itu jadi jauh lebih kuat. Ketiga, agitasi. Gimana caranya gue mengganggu lingkungan supaya gue nggak lagi jalan pakai naskah lama. Intinya, buat kondisi sekitar jadi nggak normal dibanding rutinitas sehari-hari. Hal baru bakal memaksa otak untuk memberi perhatian penuh. Contohnya mindahin furnitur, ngecat ulang dinding, ganti mobil, atau ubah gaya pakaian. Semua itu merusak kemampuan otak untuk memprediksi masa depan berdasarkan kebiasaan lama, sehingga naskah lama perlahan rusak dan ruang terbuka untuk kebiasaan baru muncul. Keempat, repetition. Bagian terakhir adalah pengulangan harian. Intinya bukan seberapa lama, tapi seberapa konsisten. Bahkan kalau cuma 30 detik sehari, itu udah cukup asal dilakukan terus-menerus. Kuncinya adalah paparan berulang terhadap kebiasaan, gambar, atau pemicu yang udah lu set. Dengan cara ini, otak mamalia lu bakal terbiasa, sampai akhirnya lu nggak perlu lagi ngandelin disiplin keras. Kebiasaan itu bakal jalan otomatis, kayak second nature. Langkah selanjutnya adalah salah satu yang paling penting, yaitu bikin peta dopamin. Di sini kita bakal mengembangkan peta tentang dari mana aja sumber dopamin gue selama ini. Setiap item akan dikasih nilai poin, dan kalau ditotal semuanya harus menjadi 100 poin. Sekarang, mungkin peta dopamin lo yang sekarang bukan kayak yang lo mau. Nah, di bawah ini, kita akan membuat versi peta dopamin yang lebih ideal, peta yang menunjukkan dari mana seharusnya sebagian besar dopamin baru itu datang, biar hidup lo lebih ke arah yang lo pengen. Contoh gampangnya, kalau alkohol dan video game menghabiskan 60 poin dopamin, sedangkan waktu sama anak cuma 20 poin, berarti ada yang tidak beres. Jadi sangat penting di sini untuk jujur sama diri sendiri. Peta dopamin ini ada sisi positif dan negatifnya. Makanya lo harus bener-bener bertanya, sebenarnya dari mana aja dopamin gue datang? Apakah dari video game, YouTube, TikTok, Instagram, atau dari waktu sama keluarga, kerja kreatif, atau hal-hal lain yang meaningful buat lo? Intinya, ini soal menentukan secara sadar. Gue mau dopamin gue datang dari mana di tahun depan. Dengan begitu, lo bisa pilih sumber dopamin yang lebih sehat dan lebih penting untuk perjalanan lo mencapai tujuan. Jadi, apapun yang pengen lo lakuin di tahun ini untuk mengubah hidup, cobalah ingat satu hal bahwa semuanya akan kembali ke kebiasaan, keyakinan, cara pandang, dan disiplin. Dari semua itu, keyakinan biasanya jadi hal yang paling susah untuk diubah, tapi juga yang paling menentukan arah hidup lo. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Lo bisa download file lembar reprogram otak di link yang gue taruh di deskripsi. Dan ingat, lo tidak butuh izin ke siapapun untuk mengubah hidup lo. Gue bener-bener pengen tahun ini jadi tahun terbaik dalam hidup lo. Jadikan tahun ini bukan cuma soal mencapai tujuan, tapi soal menikmati perjalanan menuju versi terbaik dari diri lo sendiri. Karena pada akhirnya, perjalanan itu sama berharganya dengan tujuan yang lo kejar. Jadi, sebelum kamu terapkan semua poin-poin yang gua sampaikan, sekarang gua lagi ngumpulin donasi dalam bentuk subscribe buat bantu video berikutnya. Jadi, kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, klik tombol like, komen, dan subscribe sekarang juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.